Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Alvin Satriavis, NPM 224-11159, a class management 24C. I'm here to discuss the topic of anti-sexual violence, anti kekerasan seksual. Ciptakan lingkungan aman dan bermartabat. Apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah suatu tindakan perilaku seperti pelecehan, kekerasan, penindasan, atau pembulian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang berorientasi pada seksualitas manusia. Kekerasan seksual adalah isu serius yang masih sering diabaikan. Bila terjadi di mana saja, rumah, sekolah, tempat kerja, hingga media sosial. Tujuan presentasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, mencegah dan menangani kekerasan seksual. Berdasarkan data Komnas Perempuan, ribuan kasus terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Jenis-jenis kekerasan seksual. Pelecehan seksual seperti komentar, gestur, atau sentuhan yang tidak diinginkan. Pemaksaan hubungan seksual termasuk dalam pacaran atau pernikahan. Intimidasi seksual. Ancaman yang berbasis kekuasaan. Eksploitasi seksual, memanfaatkan seseorang demi keuntungan seksualitas. Kekerasan seksual online, contohnya seperti mengirim gambar yang tak senonoh, sextortion, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual sangatlah besar. Bisa berupa fisik maupun psikologis, trauma yang berkepanjangan, rasa takut, depresi, dan gangguan kecemasan. Fisik bisa berupa luka, kehamilan, penyakit menular seksual. Bisa juga berdampak secara ekonomi. Korban bisa kehilangan pekerjaan, pendidikan, atau sumber penghidupan. Dan dampak sosialnya adalah stigma dari lingkungan, lokasi, atau kehilangan kepercayaan diri. Yang ironisnya, di masyarakat kita seringkali adalah korban yang menjadi target sanksi sosial tersebut, yang dimana mereka seharusnya bisa kita rangkul, tapi kita memilih acuh dan justru menghina ataupun menghakimi si korban tersebut. Peran kita semua, edukasi diri dan lingkungan tentang seksualitas dan persetujuan, tidak menyalahkan korban atau victim blaming, mendukung dan mendengarkan korban, menjadi saksi aktif, intervensi jika aman, bantu lapor, dan sebarkan kesadaran. Hukum dan perlindungan di Indonesia tentang kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS. KUHP pasal 285 sampai dengan pasal 290, pemerkosaan dan pelecehan. Peran lembaga, Komnas Perempuan, LPSK, dan unit PPA Polri. Korban berhak atas perlindungan hukum, rehabilitasi, pendampingan hukum, dan psikologis. Bagaimana cara mencegah
kekerasan seksual. Edukasi sejak usia dini tentang tubuh dan batasan pribadi. Sosialisasi di sekolah, kampus, dan tempat kerja. Adanya mekanisme pelaporan yang aman dan responsif. Membangun lingkungan yang responsif, adil, dan berpihak pada korban. Seorang siswi mengalami pelecehan dari gurunya, namun takut melapor karena dogma dan tekanan yang diberikan. Seperti yang kita tahu, banyak sekali kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Setelah mendapat dukungan, ia melapor ke orang tua, perilaku diberi sanksi, dan korban mendapat konseling dan perlindungan. Pembelajaran pentingnya untuk memberikan dukungan dan keberanian agar korban dapat bersuara lantang. Kesimpulan, kekerasan seksual adalah kejahatan dan pelanggaran HAM. Pencegahan adalah tanggung jawab kolektif. Ciptakan budaya saling menghormati dan aman. Dukung korban, lawan pelaku, dan sebarkan kesadaran. Apabila kita sebagai masyarakat masih acuh dan tidak peduli terhadap pelecehan seksual yang tersebar di lingkungan kita, kita bukan hanya gagal menjadi masyarakat, tapi kita juga gagal menjadi manusia yang bermoral. That's all I can say about anti-sexual violence. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.